Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah teori bahasa dan automata mengenai penyederhanaan CFG dan bentuk normal Chomsky. Nah, tujuan dari penyederhanaan CFG adalah membuat sebuah grammar itu menjadi lebih sederhana dan efisien tanpa mengubah bahasa yang dihasilkan. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu ada 3, di mana ini tuh harus dalam urutan juga. Pertama, kita menghilangkan produksi empty. Jadi yang ada seperti ini tuh nanti bisa kita hilangkan. Kedua, kita bisa menghilangkan produksi unit. Maksudnya produksi unit itu adalah ketika ruas kiri dan kanannya itu hanya terdiri dari satu variabel. Variabel itu yang huruf besar atau simbol non-terminal. Ketiga, kita bisa menghilangkan produksi useless. Useless itu tidak digunakan. Contohnya di sini C itu tidak digunakan. Kenapa? Karena dalam A dan B itu tidak akan menghasilkan C yang huruf besar. Makanya nanti ini tuh bisa kita hilangkan. Jadi ketiga langkah ini harus dilakukan secara berurutan. Langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, menghilangkan produksi empty. Kita ada soal, misalnya S itu menghasilkan B, C, A, D. Di mana A ini nanti menghasilkan empty. Nah, tujuan kita itu adalah menghilangkan ini. Caranya gimana? Empty-nya ini kita substitusikan ke A. Karena dia empty, makanya si A ini juga bakal hilang. Jadi hasil akhirnya S menghasilkan B, C, D. Ada contoh yang kedua, yaitu S sama menghasilkan BCAD, tapi kasus yang ini, E-nya itu bukan satu-satunya produksi dari A, melainkan ada si BD. Nah, kalau kayak begini, caranya adalah S-nya kita salin aja si ininya. S menghasilkan BCAD, baru kita substitusikan si MT-nya. Nah, kita masukkan, sama hasilnya dia akan jadi BCD. Kenapa BCAD-nya ini nggak hilang? Karena nanti A ini kan ada penyederhanaannya. Dia bisa menghasilkan BD. Nah, itu bedanya untuk contoh pertama dan contoh yang kedua. Lanjut ke contoh yang ketiga, ini yang lebih kompleks. Misalnya ada S, A, B, C, dan D. Kita cek mana yang ada empty. Ternyata yang ada empty itu B, C, dan D. Kita tandain dulu semuanya yang ada si simbol empty-nya. Baru kita sederhanakan dari yang paling mudah dulu. Nah, di sini D itu hanya menghasilkan E. Sesuai penjelasan tadi, ini bisa langsung kita coret, terus yang ada D-nya juga bisa langsung kita coret. Nanti setelah disederhanakan, dia menjadi seperti ini. Lanjut, kita misalnya cek dari atas. S menghasilkan A, A, C. C ini kan juga menghasilkan empty ya. Tapi di sini, dia ada simbol lain, ada D. Nggak bisa langsung kita coret, tapi kita salin si S, A, A, C, baru kita bentuk atau. Kita substitusikan si empty-nya. Dia akan menghasilkan A, A. C besarnya hilang. Nah, empty yang di sini juga kita hapus. Langkah terakhir yang masih ada empty itu si B ini. Karena dia ada simbol lain juga, kita nggak bisa hapus, tapi kita salin ke bawah. Kita salin dia jadi BB, maksudnya salin si ini ya, karena dia ada B di sini, baru B-nya kita substitusikan, nanti jadi hilang si B-nya. Melainkan hanya akan menghasilkan A. Oke, lanjut ke langkah kedua, ada yang menghilangkan produksi unit. Sesuai yang udah dijelasin, jadi produksi unit itu adalah produksi di mana ruas kiri dan kanannya itu hanya berupa satu simbol. Contohnya A menghasilkan B, C menghasilkan D. Dalam contoh ini, kita cek mana yang produksi unit. Ternyata yang produksi unit itu ini dan yang ini. Nah, sisanya itu bukan, karena dia lebih dari satu simbol. Nah, ini itu bisa kita sederhanakan. Caranya dengan kita substitusikan. Yang pertama, S menghasilkan C. Ternyata C itu bisa menghasilkan D. Tapi di sini D itu bisa disederhanakan lagi jadi DD. Oleh karena itu kita tulis S menghasilkan DD dan C juga menghasilkan F. Ya, jadi kita buat dia S menjadi DD dan F. Nah, ini sudah disederhanakan. Yang kedua juga C menghasilkan D, D-nya juga menghasilkan DD, bisa kita ubah. Lanjut ke contoh yang kedua. Kita cek lagi mana yang merupakan produksi unit. Yang cuma satu ternyata ada ini, C, dan ada juga si E. Nah, kita coba cek dari yang pertama S. S itu menghasilkan D. D, kita lihat D itu terdiri dari E dan SABC. Tapi E bisa kita sederhanakan lagi jadi GH. Makanya D-nya kita ubah jadi
GH, dan SABC. Nah, yang kedua, C menghasilkan C. Nah, karena dia dirinya sendiri, bisa kita hapus aja. Selanjutnya, D menghasilkan E. E bisa kita ubah menjadi GH. Ini untuk contoh yang menghilangkan produksi unit. Kita lanjut ke menghilangkan useless. Jadi, untuk kasus yang useless, itu ada dua. Yang pertama, ketika produksi yang memuat simbol variabel tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal, atau produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Langsung kita lihat ke contoh. Nah, di sini kita cek. Misalnya dari A itu akan menghasilkan A, D, A. Nah, di sini masih ada simbol non-terminal, tapi ternyata si A ini tidak ada penurunan lagi. Itu yang dimaksud dengan yang ini. Ketika sebuah simbol variabel itu tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan simbol terminal. Nah, yang kayak begini nih bisa kita coret. Karena A ini di sini udah dicoret, otomatis A yang di atas juga tidak ada penurunan. Jadi bisa kita coret. Nanti dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, sisanya itu ada penurunannya. Contoh S. Itu nanti bisa kita masukkan jadi BDE, dan B itu bisa diturunkan lagi menjadi simbol terminal. Makanya dia tetap. Lanjut ke contoh yang kedua, kita cek lagi. Misal di sini ada S, A, B. Kita lihat B ada penurunan nggak jadi simbol terminal? Ternyata ada si E. Jadi kita keep dia di sini. Lanjut, A menghasilkan B, C, D. Nah, D ternyata kita lihat nggak ada penurunannya. Jadi kita coret D-nya di sini. Lalu ada D, A, C. C ada penurunan jadi AB, tapi si A-nya sendiri itu tidak ada penurunannya lagi menjadi simbol terminal. Jadi bisa kita coret. Otomatis A-nya di sini hilang, dan ada di tempat lain juga kita coret. Lanjut, B menghasilkan E, ini sudah menghasilkan simbol terminal, jadi kita keep. Lanjut, C menghasilkan B, C besar, B. Nah, C besar ini sendiri bisa menghasilkan A, B, makanya kita keep. Lalu ADF, F menghasilkan C, F, B besar. Tapi F-nya ini sendiri tidak bisa menghasilkan simbol terminal, tidak ada penurunannya. Jadi kita coret F-nya, otomatis di sini juga kita coret. Jadi hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai Chomsky normal form atau bentuk normal dari Chomsky, CNF. Nah, jadi CNF itu dapat kita buat dari sebuah CFG yang telah mengalami penyederhanaan. 3 langkah tadi. Jadi syarat untuk CNF itu kita lakukan dulu penyederhanaan, baru kita bisa buat ke bentuk CNF-nya. Nah, aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky itu ketika ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Contoh, A terdiri dari BC. BC ini kan dua variabel ya, jadi memenuhi. A menghasilkan B. B ini hanya terdiri dari sebuah terminal. Jadi memenuhi, ini juga memenuhi keduanya. Yang nggak termasuk dalam CNF, contoh A menghasilkan B kecil, C besar. Nah, ini tidak memenuhi. Atau misalnya A menghasilkan B kecil karena dia lebih dari dua simbol terminal. Kalau misalnya dia tidak memenuhi, kita lakukan langkah-langkah ini untuk mengubahnya ke bentuk CNF. Jadi yang pertama, kita biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kalau yang sudah normal, ya kita keep saja. Baru kita ubah. Nah, yang panjang ruas kanannya lebih dari 1, yang terdiri dari simbol terminal, bisa nanti kita lakukan penggantian aturan produksi, atau yang misalnya dua simbol variabelnya itu lebih dari 2, itu bisa kita lakukan penggantian juga. Langsung masuk ke contoh. Nah, misalnya ada 3 aturan bahasa di sini ya. Nah, kita cek pertama, yang sudah dalam bentuk normal mana? Ternyata di sini ada A yang menghasilkan A kecil dan B yang menghasilkan B kecil. Karena ini kan sudah terdiri dari satu terminal memenuhi. Sedangkan sisanya itu tidak ada yang memenuhi. Makanya nanti kita lakukan penggantian aturan produksi untuk sisa-sisanya. Nah, maksudnya penggantian aturan produksi itu adalah kita dengan membuat variabel baru. Contohnya yang pertama, S menghasilkan B, A. Nah, untuk menghasilkan bentuk CNF, berarti kan dia harus terdiri dari dua variabel. Sedangkan di sini tuh ada si simbol terminal. Makanya kita substitusikan, atau kita bukan substitusikan, kita ubah si B-nya ini jadi sebuah bentuk variabel. Bisa bebas, bisa W, bisa Z,
atau dan lain-lainnya, tapi di dalam contoh ini kita ubah dia jadi bentuk P1. Nah, kalau seperti ini itu sudah memenuhi karena P1-nya sendiri itu variabel. Jadi terdiri dari dua variabel. Nah, P1-nya itu baru bisa diturunkan jadi B. Ini kan sudah memenuhi ya. Ini satu terminal, ini dua variabel. Sama dengan contoh yang lain. S menghasilkan A besar, B besar. Nah, dalam contoh ini A-nya yang harus kita ubah. Kita ubah dia jadi variabel. Contohnya kita ubah dia jadi P2, P2B, dan P2-nya ini akan menurunkan si A-nya. Lanjut ke contoh yang ketiga, yang ini. A jadi B, AA. Nah, dalam contoh ini, B itu kita sudah ada nih dalam langkah sebelumnya. Ternyata B itu penurunan dari P1. Jadi B-nya bisa kita ubah jadi P1, lalu sisanya masih ada AA. Nah, ini belum memenuhi karena terdiri dari 3 variabel. Oleh karena itu, AA ini bisa kita gantikan gitu menjadi sebuah variabel yang digabung. Nah, contohnya kita ambil dia jadi P3. Nah, ini kan jadi cuma hanya dua variabel, jadinya akan memenuhi bentuk CNF. Sedangkan si P3 itu nanti yang akan menghasilkan si AA. Sama dengan angka seterusnya, A di sini itu sudah ada pernah kita buat sebelumnya dalam bentuk P2, jadi kita substitusikan saja. Terus B menghasilkan ABB, A-nya jadi P2, BB-nya kita harus ubah lagi dengan variabel baru, misalnya P4. Baru yang terakhir, B menghasilkan BS, B ini kan ada juga ya, dari P1 kita substitusikan jadi P1S, ini juga sudah memenuhi. Oleh karena itu, nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Kita gabungkan semua tadi langkah-langkah yang sebelumnya. Kalau kita cek, ini nanti kan akan memenuhi semua bentuk CNF. Kenapa? Karena ini terdiri dari satu terminal, ini terdiri dari dua variabel. Oleh karena itu, nanti semuanya ini sudah memenuhi bentuk CNF. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.